Ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Sebelumnya saya minta maaf ya untuk orang yang bertanya, tapi saya jawab beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian, karena saya membuat video ini, misalkan terakhir saya buat video itu bulan Mei. Jadi sampai bulan Agustus itu udah saya setting semua, jam kapan tayangnya, jam berapa, seperti itu udah saya set. Jadi buatnya tuh bulan Mei kayak begitu. Saya mohon maaf ya kalau misalkan respon saya kurang cepat, karena saya tadinya rencana ingin men-stop video ini, karena jujur saya dari awal itu punya planning mau mencoba dapat penghasilan tambahan dari YouTube ini. Tapi setelah saya pikir yang saya bahas ini nggak ada sangkut pautnya tentang kesana, jadi saya rencana mau stop tuh. Terus saya belakangan ini sering melihat video YouTube juga dari orang luar, dia seorang ahli, misalkan kayak ahli dalam bidangnya ya. Nah itu ilmu yang saya tidak tahu, tapi dia rela untuk berhenti dari kerjaannya, terus membuat video YouTube untuk membagikan ilmu dia, seperti itu. Jadi saya berpikir, wah kayaknya YouTube saya channel saya ini saya lanjutin aja, karena ada beberapa orang mungkin yang butuh referensi atau masukan dari channel ini, seperti itu. Jadi saya rencana saya coba terus tambah terus videonya. Jadi mohon maaf ya, gitu. Pokoknya bulan Agustus terakhir yang bajunya sama-sama, pokoknya ada itu terakhir saya ngetek bulan Mei. Habis itu udah saya ngetek lagi, saya sibuk dengan masalah dunia yang nggak dapat apa-apa, seperti itu. Oke, mohon maaf ya. Ini sebelum ke temanya, saya ingin ngomong seperti biasa, jangan lupa nih memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Udah lama ngetek jadi ngeblank nih. Jadi sekarang ini temanya itu syarat menimba ilmu. Maksudnya syarat menimba ilmu tuh kriteria orang jika ingin menimba ilmu di orang lain, atau kita mau mencari guru. Itu ada kriterianya, jadi nggak bisa main-main. Pertama, kita harus mencari guru yang benar-benar paham. Memang semua pembelajaran itu dari buku, tapi di sini ada dimana seorang guru itu dia hanya copy paste aja gitu, mengcopy, tapi dia tidak mempelajarinya. Jadi cuma ngebaca disebarkan, seperti itu. Nah kita mencari di sini yang orang itu dia membaca, terus dia mempraktekkan ke dalam diri dia sendiri, dia rasakan kayak begitu. Misalkan di bukunya itu ada ada penjelasan tentang alam, taruhlah misalkan alam jin. Nah dia mau nggak mau harus tahu alam itu di mana dan masuk ke dalam sana gitu. Jadi nggak bisa kita hanya mengcopy paste, nggak bisa. Jika kalian bertemu seperti itu, kalian akan yang kalian dapatkan tuh hanya kesesatan. Nanti kalau misalkan kalian baca buku, terus kalian menerapkan ke diri kalian, terus habis itu kalian bertanya kepada beliau itu, guru itu, dan dia belum sampai ke sana, ya kalian nggak akan menemukan apa-apa, nggak menemukan sebuah jawaban. Kalian akan mencari keluar. Nah itu adalah sesuatu hal yang salah. Ketika kalian mencari keluar, ada misalkan kalian berguru, terus kalian tidak yakin dengan dengan yang dia kasih, ngapain kalian berguru ke sana gitu loh. Jadi kalian tuh harus yakin dulu dengan guru tersebut, dan paling penting harus tahu dulu
ilmunya itu dasarnya dari mana, kayak begitu. Dari mana, apakah dia menjalaninya atau tidak gitu. Karena kalau misalkan kalian menjalani terus kalian bertanya sama dia kan bingung gitu loh kalau dia nggak menjalani. Tapi kalau misalkan dia menjalani dan dia tahu, nah dia pasti akan menjawab gitu. Kayak yang pernah saya alami gitu, saya begini, saya tanya, dia langsung jawab begini, ini jawabannya, oh gitu, seperti itu, kayak begitu. Terus kedua, ini kembali ke diri kalian sendiri. Kalian itu dalam berguru itu menimba ilmu tuh kalian harus yakin dengan yang kalian mau timba itu ilmunya. Karena begini, ada sebuah pepatah, entah ini pepatah entah ini kejadian. Jadi dulu di zaman dulu itu ada orang anak murid, dia berguru pada gurunya. Gurunya berkata, di mana ada air, di sana ada ikan. Gurunya wafat. Tibalah ada semacam kejadian, saya lupa itu kejadiannya apa. Dia dipanggil oleh kerajaan, dipanggil oleh raja tersebut. Raja itu bertanya, apa kamu yakin di mana ada air, di sana ada ikan? Iya, saya yakin, itu kata guru saya, dia ngomong gitu kan. Oke, dia panggil anak buahnya atau semacam algojo, dipanggil, tolong bawain kelapa, kata dia. Panik tuh murid tuh, panik ya kan. Terus sang raja ngomong gini, kalau misalkan itu kan kelapa tuh ada airnya, kalau misalkan itu di dalam kelapa nggak ada ikan ya, kamu saya penggal ya, kata dia gitu. Si anak murid ini sempat takut, tapi dia yakin, baik, kata dia. Pas kelapa tuh dibelah, ada ikannya di dalam situ, nggak masuk akal kan. Nah itu kalian harus yakin, harus tahu, kayak begitu. Kalau misalkan kalian tidak yakin tapi kalian belajar sama dia, kalian nggak dapat berkahnya, kayak begitu. Harus yakin, harus tahu. Dan nih balik lagi ke diri kalian, syarat selanjutnya itu kalian harus bisa menerima dengan cepat, kayak gitu tuh. Kalian harus kalau kita tuh harus pintar, mempunyai adab, pola pikir yang maju, kayak begini. Motor kalau misalkan kalau nggak ada bahan bakarnya bisa jalan nggak? Pasti kalian ngomong nggak bisa. Ya bisa lah, kan bisa didorong. Kan yang saya tanya bisa jalan apa nggak, kan mau jalannya gimana, kan didorong, bisa didorong ya kan. Nah motor kalau nggak ada bannya bisa jalan nggak walaupun ada bahan bakarnya? Ya nggak bisa kan. Motor ada bahan bakar, ada ban, bisa jalan nggak? Ya nggak bisa kalau nggak ada kuncinya. Nah itulah, itu tuh harus kita tuh mempunyai akal yang benar-benar sehat. Nggak bisa kita tuh mempunyai akal yang nggak sehat. Kita belajar misalkan ke orang sana, belajar misalkan taruhlah baca baca surat ini, wah ini nih buat manggil kodam nih, wah gagalin ntar gue jadi sakti nih. Nah yang seperti itu tidak bisa. Itu makanya saya tanya lagi kepada kalian ini mencari ilmu tuh untuk apa? Untuk kesaktian, untuk jalan pulang, atau untuk apa? Atau untuk pengobatan alternatif, atau untuk belajar mengobati orang, untuk apa? Jadi semua tuh balik lagi kepada kalian. Tapi syarat-syarat seperti itu, guru kalian harus jelas ilmunya, dia benar-benar mendalaminya, benar-benar melaksanakannya. Terus kalian juga harus pintar, harus pandai menyikapinya, menangkap semua informasinya. Dan kalian tidak boleh meninggalkan guru kalian dengan tanpa sepengetahuannya, kayak begitu. Terus berbaktilah kepada guru kalian, karena guru tuh udah hampir kayak orang tua, kayak begitu. Banyak pokoknya syarat-syaratnya. Yang paling penting adalah intinya di diri kalian sendiri.
tujuannya mau buat apa, kayak begitu. Mungkin sampai di sini ya penjelasannya ya, buat orang yang mau syarat menimba ilmu, jadi nggak mudah. Oh ya, saya sempat lupa, jika kalian, ini yang banyak sekarang terjadi nih, jika kalian muslim atau Islam menimba ilmu dengan orang muslim atau yang Islam, kan sekarang banyak nih yang diijazahkan. Sebenarnya yang baik itu kalian di baiat. Kalau bahasa saya, apa tuh kalau bahasa kalian di baiat? Jadi ini sejarahnya seperti ini. Dulu ketika zaman Rasulullah, pas perang waktu itu, Rasulullah itu mengirim 3 utusannya membawa surat, ya kan? Terus pas membawa surat, sampai beberapa hari tuh nggak balik-balik lagi nih ininya, apa yang dia titipkan surat buat ke raja itu, ya kan? Dia bingung, ya kan? Habis itu nggak lama, kira-kira berapa minggu, dia kirim lagi. Kalau nggak salah jumlahnya 7 dikirim untuk menyampaikan surat ini kan. Nggak balik-balik lagi tuh. Sebulan kemudian dia kirim kalau nggak salah 3 deh. Tapi sebelum dikirim sama Rasulullah tuh dibaiat dulu. Nah, gunanya dibaiat tuh begini. Jadi kalau misalkan ada terjadi apa-apa dengan yang membawa surat ini, misalkan meninggal di tengah jalan karena lapar, atau dimakan hewan buas, atau bahkan dibunuh sekalipun oleh kerajaan di sana, Rasulullah bisa bertanya gitu loh, karena udah dibaiat begitu. Makanya baiat tuh sebenarnya sangat penting. Jadi ketika kalian punya guru kalian meninggal, kalian misalkan kalian di posisi fase yang kalian belum pernah dapati atau tempati, rasakan segala macam, kalian bingung mau bertanya kemana, ya kan? Sedangkan guru kalian udah meninggal, alur kalian dari sana, kayak begitu. Nah, itu kalian nanti bisa berkomunikasi dengan guru kalian. Kalau dibilang saya halu terserah, tapi emang itu nyatanya berkomunikasi. Nah, kalau kayak itu udah tingkatannya udah sangat jauh ya, saya nggak bisa jelasin di sini. Nanti kalian bisa berkomunikasi gitu. Kedua, tujuan di baiat itu ketika kalian nanti meninggal di akhirat, kalian sampai, jadi ujung ilmu kalian itu dari para sahabatnya Nabi, para sahabatnya Rasulullah. Paling mentok di Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak begitu. Jadi semua ilmu itu yang hak itu datangnya dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, teruslah berakar, bercabang sampai ilmu itu titiknya matinya di Syekh Abdul Qadir Jailani. Habis itu ilmu itu nggak pernah berubah lagi, kayak begitu. Itulah sejarahnya di baiat. Makanya kalau ada teman saya ngomong begini, di baiat enggak, saya diem aja, karena saya gimana ya, nggak terlalu ngurusin. Jadi di sini saya ngomong, itulah pentingnya ujung ilmu kalian tuh dari mana, itu nanti dipertanggungjawabkan. Belum lagi misalkan saya punya murid nih, saya kasih ilmu ya kan, begini, ternyata ilmu itu dipakai sama dia buat nyantet nih, buat ngeluh segala macem. Itu nanti ke atasnya kena tuh kalau di baiat, ya kan? Terus kalau misalkan ilmu tuh membawa keberkahan, membawa dia sebuah jadi kayak berbuat kebaikan, keamalan, tuh kena tuh kebaikan, amal, keberkahannya, sampai dari murid yang paling awal
sampai guru yang paling akhir, kayak begitu. Tapi kalau saya pribadi sih seperti ini, ketika kalian tersesat, kalau kalian memang sampai ujungnya di sana, kemungkinan ilmu itu datang. Kalau saya pribadi ya, kajian saya, jadi ketika kalian kebingungan arah segala macam kayak begitu, terus kalian berdoa kepada Allah, Allah utus utusannya, yaitu yang masih sejalur dengan kalian baiatnya itu, dia akan datang. Karena itu sih yang sering saya alami. Saya di sebuah kota, saya bingung segala macam, datang orang ngomong, terus saya pergi ke sebuah kota, datang omongan ke sana, ternyata di sana salah satu makam penyebar agama Islam, kayak begitu. Saya disuruh mampir ke sana, kalau bahasa saya mampir, kalau bahasa orang ziarah, kayak begitu. Itu tujuannya. Jadi semoga jelas ya, buat yang sering nanya-nanya sama saya jelasin di sini aja ya, biar menjadi sebuah kebaikan. Oke, sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya.